ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Pertama itu acara diskusi kenegarian. Kita merujuk kepada acara nasional. Kalau di tingkat nasional orang mengadakan acara kebangsaan, diskusi kebangsaan. Kita turun ke negara kita adakan diskusi kenegarian. Yang kita angkat topik dari diskusi kenegarian itu ada 3 topik, itu bidang keagamaan, bidang adat, dan bidang pembangunan dalam negara. Kemudian puncak acara kita adalah pada hari Minggu, itu dengan mengundang petinggi-petinggi baik dari Provinsi Sumatera Barat ataupun dari tingkat kabupaten untuk akan hadir untuk dalam acara puncak. Pada acara puncak ini kita laksanakan itu dalam rangka pengukuhan pengurus KAN Negeri Kepulauan Pinang periode 2024-2029. Dan di akhir acara nanti telah kita rancang dan kita rencanakan sekaligus acara halal bihalal dengan para perantau. Jadi inti dari pelaksanaan kegiatan kita menyatukan antara ranah dengan rantau ataupun anak nagari kita yang ada di kampung dengan anak nagari kita ada di perantauan. Itu kemudian implementasinya pertama itu kita merujuk kepada kebijaksanaan Gubernur Kabupaten Lampau itu dalam rangka Sumatera Barat kembali ke surau. Semua kegiatan yang kita laksanakan mulai hari kemarin itu kita sentralkan atau kita pusatkan di Masjid Raya Kampung Pinang. Kemudian berbarengan dengan kebijakan ataupun apa yang diagungkan oleh Bupati Kabupaten Agam yang baru itu juga dalam rangka bagaimana kita mengajak generasi muda ini kembali ke surau dalam rangka segala macam apapun kegiatan, sehingga mudah-mudahan nanti dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu akan di surau dan akan mengisi waktu senggang daripada para generasi muda. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan Alek Nagari yang ini merupakan Alek perdana di negeri Kampung Pinang, ini merupakan adanya implementasi bagi para generasi muda terutama dalam rangka mengenal adat istiadat yang ada di negeri kita. Salam saya Sari Penukuh Tuanku yang amat besar hulu nangadang masa tua. Lupupu sudah kelihatan dada tiado angkat kebuji. Oleh nambo kurang ini kalau tahu nambo gagap yang kalah ambo nyambi kemudian ambo belum kadang angkat. Dia pada persambahan. Dia lama lumu datang di banyak dari tigo dari mau ambo minta. Sungguh tangku jalan sambah. Angku dapat Kampung Melayu. Menurut pesanan biasa katori banakan biasa sambah lipunan tabun sambah tangku dapat Kampung Melayu. Ala samanya disambahkan angku. Walaupun tangku surang jalan sambah, batin dia ada kasamunyung pengana batin menarapik, jadi dia sambah namanya. Sehari bukan nanti awal yang culur mengenal tidak bersifat juga siap bukan baik loh. Semua orang berlalu tapi abade kadang bertiga kartu berjawab sabaranku kemudian. Iya lah. Bab berarti kartu aku berjawab sabar kemudian. Undang belum lakukan. Mana bu? Dalam iyo berlaku undang memain timbal banyak dari pun mungkin juga tapi bagi betul juga tu. Iya lah. Banyak ada orang menyangka bahwa satu orang 50. Ada kalian yang mendatang atau satu orang nanti. Itu undang-undang betul lah.
Karena ada lain yang tandai siang malam baru Tuhan biji ketiga dalam Allah terpati ketujuan namun bimbang ada ini. Iya, jadi pemilu kampung di bawah agama bangkai. Kaji orang agama negara yang pemerintah. Ampun yang amat kedua tiga. Itulah ambo dan dari kata pakai ampun nanti kata pemerintahan dari dalam bangkai itu sampai aku. Tiba dari nang demo terkenal ampun nama emang kata sana sejarah terutama kita nadir bagi nang jangan kok. Menurut bahasa desa kita digunakan bahasa program berkira ke kalau menjadi beberapa yang telah datang kesambahan dari Sepangka hadapan Ketua Nama dan dibuatkan ke Bangku Melayu. Abah yang sudah ke Bangku Melayu baca di Al-Quran Kemalapang. Besok kesambahan dari Sepangka tadi alun berjalik penyanyi berkembalian. Itulah nanti lawannya lapang kepada kita nanti di Ambo sebagai dibuatkan turunnya yang bercabangko itulah kayuan kurang kita untuk mencarian kesabaran kasinan untuk menjawab atau mengalir turunnya dari yang kita bangko sebenarnya pakai tuakan dari turunnya ia tak layak mau menjawab ketua mereka turunnya pakai tuakan tadi dia mencari ketua pakai mengingat ketua paramuan. Ngarepin ketua nasa tipak pijak nasa tapi boleh nasa bolong kok pijak lah boleh dilayangkan kok boleh dibolongkan lah boleh iya kapan bulan atau yang ketua yang pakai ngarepin lo ketua sepakai ikan ini dia setelah kamari kalau ketua mereka yang pakai tuakan iya boleh kayak gitu kan insyaallah atau lah jadi bapak yang pakai tuakan jadi nanggarak dari Allah nawari dari para nabi malah rupanya nanggarak dari Allah nawari dari para nabi. Katola tibo kalau dia sidang orang kata yang pokok memberi pasal biasa katola dibanakan biasa kalau dia dibuat tapol kalau dia berkeh kuda tua kampung Melayu. Bahan yang kuda tua kampung Melayu jadi ada yang kamang lebar dia pakai tuakan ada kalau dia kata mereka kalau dia sidang orang kata tadi. Badi pakai tuakan itu pulau pakai tuaca kan jadi ada yang kamang lebar dia buat kalau dia kata mereka kalau dia kuda tua kampung Melayu tadi. Kami itu mana? Itu di kami di sebelah kamari berketuakan. Lah dicari ada suuk kiri kanan. Rasul-rasulnya dia tentang tentang dua berketuakan. Pernah dua lah di kaki, pernah dua lah di tengah. Dia tentang kandang makan sirih berketuakan. Ya kalau tentang makan siriah, itu lo nih bana pergodokan siriah pun masak siriah pun ada lagi tiga pakaru. Yang pertama masak di batang, yang kedua masak di kunyah, yang ketiga masak di ombaknya. Kota bawaan di kita sebelum hadir salah satunya, nggak kabar, turun dari banan ke kuda tua kampung Melayu sekian pada tua kan. Sampai sekian lah pada tua kan. Artinya kalau yang ketua mereka perundangan kuda tua kampung Melayu tadi masalah pada tua kan. Sekian. Pengurus harian Ketua 1 Angku Dr. Andos Haji Yernizem Datuk Tambijo MM selaku jabatan sebagai Ketua Kampung Pinang. Kedua, Angku Insinyur Zuzarmen Datuk Gampo Melayu selaku Wakil Ketua. Ketiga, Angku Zomi SHI MH Datuk Nalabia selaku Sekretaris. Keempat, Angku Armen Datuk Rajo Mudo selaku Wakil Sekretaris. Kelima, Angku Zulkarnain Datuk Sinaro dan Kunyang selaku Bendahara. Seksi Perdamaian Adat dan Sako Pusako. Kesatu, Angku Joharman Datuk Manindia selaku Ketua. Kedua, Angku Akmal Datuk Alek Cumano selaku anggota. Ketiga, Angku Afrizal Datuk Rajo Sampono selaku anggota. Seksi Pembinaan Adat. Kesatu, Angku Wilson Datuk Bagindo selaku Ketua.
Kedua, Engku Zulkarnain Datuk Sinaru Nantunya selaku anggota. Dan ketiga, Engku Robi Datuk Gandri dan Ketek selaku anggota. Ditetapkan di Kampung Pinang pada tanggal 14 Juli 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan pengurus kerapatan adat negari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Baswong, Kabupaten Agam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketua Umum Pucuk Pimpinan Elkam Sumatera Barat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo kukuhkan, ambo lakekkan pati ambalau kepada pengurus kerapatan adat negari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Baswong, Kabupaten Agam dengan masa bakti 2024-2029. Pada hari ini Ahad tanggal 6 April 2025 Masehi bertepatan dengan 7 Syawal 1446 Hijriah. Semoga pati ambalau ini merupakan kesepakatan negari Kampung Pinang yang sangat sakral untuk kita laksanakan. Kampung Pinang 6 April 2025. Fauzi Bahar. Salah satunya yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan kita hari ini yang bersangkut dengan adat istiadat, dengan bersangkut dengan ini Mama dan Nagari adalah progul beliau bangkit dari surau. Barangkali ini agak identik dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Fauzi Bahar waktu jadi wali kota Padang, yaitu babaliak ke surau ya Pak ya, babaliak ke surau. Tapi Pak Bupati Agam hari ini tidak mengambil istilah babaliak ke surau. Dengan alasan beliau adalah sasaran beliau sekarang adalah bagaimana membangkitkan generasi muda kita dari surau. Jadi kalau babaliak ke surau, kata beliau, itu untuk kita-kita yang sudah tua-tua, yang sebelum ini kita sudah di surau, ini balik ke surau. Tapi kini sasaran bangkit dari surau itu adalah anak-anak muda kita. Sejalan dengan program Pak Presiden kita, yaitu makan bergizi gratis untuk anak-anak. Artinya anak-anak kita sekarang dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan kecerdasannya dengan memperbaiki gizinya, sehingga dengan harapan 20 tahun ke depan anak-anak kita yang sekarang duduk di bangku SMP, SD dan SMA, 20 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Saya Fauzi Bahar, Ketua Elkam Sumatera Barat. Saya kagum kepada negeri Kampung Pinang ini
adatnya masih tegak sempurna, masih original. Semua nih mama hadir, ulama hadir, Kanduang, pemuda, termasuk juga pejabat-pejabat pada pengukuhan gerakan Kampung Pinang ini. Dari itu originalnya acara ini hendaknya dipertahankan terus, wariskan kepada anak-anak kita apa yang dibawa oleh Pak Bupati dan Pak Bupati itu sangat bagus sekali dalam rangka memerangi tentang anti tawuran, narkoba, LGBT, pergaulan bebas. Harta kita yang paling mahal itu adalah anak kita, anak-anak kita. Dari itu, dari dini ini, dari sekarang ini, bangkit dari surau, kata Pak Bupati. Mari bersama-sama kita tegakkan agar anak-anak kita tidak diterkam oleh serigala yang bernama narkoba itu, LGBT, pergaulan bebas dan tawuran. Saya yakin nenek mama cukup kompak saya lihat tadi. Kampung Pinang ini semoga dicontoh juga oleh negara-negara lain. Alek Nagari dan halal bihalal. Alek Nagari ini bukan hanya sekedar perayaan. Ini adalah identitas kita sebagai orang Minang. Bagian dari nilai-nilai adat Basandi Sarah Basandi Kitabullah. Kita berkumpul untuk menguatkan silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan saling memaafkan dalam suasana fitri pasca Idul Fitri. Momentum halal bihalal ini seperti ini menjadi cerminan bahwa kita orang Minangkabau tetap menjunjung tinggi nilai gotong royong, maaf memaafkan, dan rasul jumpa reso dalam kehidupan masyarakat. Dan juga selanjutnya acara dilaksanakan 2 hari ini adalah diskusi kenagarian dan penguatan adat. Kami menyambut baik adanya diskusi kenagarian. Dalam kegiatan ini, saatnya kita berbicara tentang pertama, bagaimana memperkuat tata kelola nagari. Yang kedua, menghidupkan kembali fungsi Tungku Tigo Sajarangan, menjaga anak kemenakan dari ancaman dekadensi moral, di mana kita ketahui bersama Bapak Ibu, ini adalah para datua kita. Luar biasa perkembangan narkoba, LGBT, kenakalan remaja. Yang keempat tentu dalam untuk merancang masa depan nagari yang berkarakter, berbudaya, dan mandiri. Apalagi dalam sistem pemerintahan di Sumatera Barat, nagari adalah ujung tombak pembangunan dan pelestarian budaya. Kemudian selanjutnya kegiatan ketiga adalah Pati Ambalau penguruskan yang barusan dilantik oleh Bapak Ketua Elkam kita. Kepada penguruskan yang baru Pati Ambalau kan, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah yang diberikan kepada ini semua dapat dilaksanakan dengan baik. Amanah ini bukan hanya sekedar jabatan adat. Ini adalah tanggung jawab memelihara pusako tinggi, menjaga marwah adat, dan memastikan bahwa nilai-nilai luhur Minangkabau tetap tegak di tengah arus modernisasi hari ini. Dalam hal ini dalam kegiatan Hari Nagari, yaitu
ada dua agenda yang kita laksanakan. Pertama, kita adanya diskusi tentang kenegarian. Dalam ini diskusi kita membawa tema penguatan adat Salingka Nagari. Artinya adat Salingka Nagari ini yang akan kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana nenek mama mengayumkan anak keponakan dalam hal ini tentang perilaku. Karena kita temukan sekarang banyak perilaku anak keponakan kita itu banyaknya narkoba, pergaulan bebas, dan sejenis lainnya. Jadi dalam hal ini itulah kita angkat dengan acara ini bagaimana nantinya kita bisa mengajak, merangkul, dan membina anak keponakan kita supaya bisa terlepas dari hal-hal yang negatif. Jadi dalam hal ini juga kita berharap kepada anak keponakan setelah kita bikin peraturan yang ada di Nagari Kampung Pinang nantinya kita kelak pernah itu mohon nanti didukung penuh oleh anak keponakan kita, lapisan masyarakat yang hal ini untuk menyatakan Nagari kita aman, damai, dan madani. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan seperti tadinya dibilangin baju joget di kala orang orang barale, nah itu nanti kita atur agar ketaatan etika dan moral itu selalu ada walaupun di tempat keramaian. Kapan rencana untuk membahas itu? Insya Allah dalam hal ini setelah kita menyatakan uji petik dengan perantau di saat ini, dan sekarang kita alhamdulillah itu di Nagari juga akan menambah RPJM 2 tahun lagi. Jadi dalam ini langsung nanti kita masukkan ke dalam agenda RPJM Nagari, kita sinkronkan dengan pemerintah Nagari, dan juga nanti aplikasinya secepat mungkin kita akan laksanakan supaya masyarakat aman, gitu, tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Untuk Progul Bangkit dari Surau, apa konsep yang akan diadakan? Ya, oke. Untuk Progul Bangkit dari Surau yang mana ini program Bupati terpilih Pak Beni Wardis ya. Dalam hal ini kami salah satunya sekarang kita fokuskan kegiatan-kegiatan Nagari ke masjid dan mushola. Artinya kita bawa semua anak keponakan kita untuk berinteraksi di masjid dan mushola agar bisa mencintai masjid dan mushola dan sholat 5 waktu. Itu poin yang akan menjadi perhatian khusus di Bamus apa tuh, Mak? Yang pertama mungkin masalah adat. Karena ini kan semakin lama semakin longgar. Ini akan kita kuatkan kembali dengan meningkatkan fungsi nenek mama. Nah, kemudian ada usulan beberapa Nagari kemarin untuk salah satunya untuk memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan agama. Salah satu contohnya mungkin pondok pesantren yang belum ada di kita. Ini akan kita, insya Allah akan kita coba bangun karena lahan sudah tersedia. Termasuk Bangkit dari Surau bisa menjadi keputusan Nagari atau apa? Kemarin kita mulai, kita bikin acara ini pun di masjid. Di masjid ini akan banyak kita putuskan nanti. Rapat-rapat Nagari mungkin akan kita utamakan di masjid. Kemudian acara-acara anak-anak muda mungkin yang bentuk yang Islami. Mungkin pelatihan-pelatihan silat, pelatihan seni tradisional akan kita di dalam masjid. Kemudian masjid itu juga nanti akan untuk menarik pada anak-anak, kita tempat bermain. Kita buatkan tempat-tempat seperti di lokasi TK. Nah, oke, sementara cukup. Terima kasih. Selaku perantau tentu ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait apa saja kira-kira. Kalau bisa perkenalkan diri sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnizar, orang tua saya namanya dulu Sarima. Yang apanya populernya Upi Apo. Bapak saya nama aslinya Aswizar. Kalau biasa orang panggil di sini dulu lah masa zaman saya kecil-kecil Abang Marhun. Jadi karena kita udah besar, udah kawin, merantau, dapatlah suami orang Singapura, jadi saya jarang pulang. Jadi karena saya dapat informasi acara Barale Gadang, sebetulnya saya sakit, tapi saya usahakan saya pulang. Saya dialisis 3 kali seminggu. Jadi karena ada acara ini, anak saya pun udah besar, cinta saya bawa, ya cinta kampung.
kampung kita nggak boleh dilupa, walaupun kita merantau kemana, bahasa kita, adat budaya kita nggak lupa. Ada adik saya kandung sendiri, dia tanya apa itu Alek Nagari. Jadi dia ya kan ada lahir di Batam, besar di Batam. Jadi nanti video ini apa saya kasih sama dia. Inilah Alek Nagari, kampung awak. Nanti saya kasihlah adik saya yang di Batam. Berarti Ibu baru pertama kali. Baru pertama kali. Gimana kesan melihat prosesi yang ada tadi? Sangat bahagia, sangat. Baru pertama kali lah. Sama dengan anak saya first time. Ada pun dulu kan macam apa tuh? Maaf ya bahasanya bercampur. Bahasa Padang, bahasa Melayu. Jadi gitu. Kesannya kalau dapat ya, kalau saya insya Allah saya ada rezeki, ada apa-apa, saya walaupun nggak banyak lah, saya insya Allah saya akan support. Kabarnya tahun depan ini acaranya lebih besar. Imbauan Ibu sama perantau yang kampung yang lain-lain ada di seluruh dunia, seluruh dunia ya support. Kalau dapat nggak dapat hadir pun karena jauh nggak masalah, support macam ya apa yang kita mampu lah. Insya Allah. Dari kacamata perantau Ibu, kira-kira Ibu melihat kampung ini seperti apa? Kondisi masyarakatnya, kondisi sosialnya, apa yang harus diperbaiki kira-kira? Saya kan udah jarang di sini ya kan, pulang. Tapi saya tengok kampung ini udah maju, jalan bagus. Ada dulu waktu saya kecil-kecil nggak ada acara kendang apa ini, udah banyak kemajuan lah. Saya tengok, saya lihat udah banyak kemajuan. Kalau dapat lagi anak-anak muda sekarang lagi tingkatkan apa dia prestasi apa galakkan lah, maksudnya adat kita lah. Kegiatan yang sedikit tadi, ini kan baru sedikit ini tentang adat dan budaya. Bagaimana menurut pandangan Anda gitu? Menurut saya ini adatnya sungguh beda lah dari kalau saya kan Melayu Singapura kan. Dia seperti acara kawinan tapi nggak kayak gini. Dia kan kayak ini kan adatnya ada apa? Nagari, Baralek Nagari. Seperti mau kawin itu kan bajunya. Jadi kalau di sana beda, acaranya nggak semeriah begini. Bisa rasa apa adatnya kayak family gitulah, kayak kampung kan. Family lah, ya. Jadi kenapa pakai pakaian ini? Mau rasa aja kayak. Nggak panas? Panas sih, cuma ya tahan aja lah kan. Apa namanya? Pingin mau rasa apa rasanya pakai baju adat Minang. Arti itu karena kami atas nama perwakilan perantauan Ikatan Keluarga Kampung Minang yang telah hadir dalam acara Alek Nagari Ro. Kami sangat mensupport, sangat surprise dengan adanya acara Alek Nagari Ro. Karena saya lihat daripada acara yang telah berjalan 2 hari itu sangat meriah. Itu pun tidak terlepas dari seluruh dukungan baik anak yang di rantau maupun yang di ranah. Arti itu karena kegiatan itu bisa berjalan adanya komunikasi ataupun interaksi antara ranah dan rantau. Kami atas nama pengurus KKP sangat berterima kasih. Dalam acara itu kami dilibatkan dan bisa mewadahi mengenai pertanyaan Bapak tadi mengenai masalah narkoba dan kenakalan remaja itu. Nanti itu mungkin akan dibahas lebih lanjut. Medai Patang telah di dalam pemaparan dari Elkam bahwasanya itu ada peraturan seorang nenek mama berkewajiban menegur, maka nanti bisa diperkuat dengan adanya perna. Nah, perna itulah nanti yang akan menguatkan aturan itu nanti di Nagari gitu kan. Dari gambaran Pak Ketua gini, dari acara yang dari Patang, kira-kira untuk kamu apa yang harus dipertajam gitu Pak? Harapan kami dari perantauan Kodape hendaknya dengan seluruh dukungan anak Nagari baik di ranah maupun di rantau, acara kok bisa terlaksana setiap tahun. Artinya itu karena
dengan ada acara itu banyak pengetahuan yang didapat, khususnya kami di perantauan banyak ada masalah adat istiadat yang kami tahu, kemudian rekam misalkan lembaga kerapatan adat Minangkabau kan. Kami mungkin anak kemanakan kita di rantau mungkin masih sesuatu yang asing, aneh bahasa umur itu gitu kan. Jadi dengan adanya acara Malam Merdeka dengan melalui media sosial nanti melalui KKP akan kita sebarluaskan. Jadi di sana gitu anak kemenakan kita di perantauan tahu gitu kan kegiatan acara Alik Nagari gitu. Semenjak dari tanggal 5 April dan ini 6 April, alhamdulillah rencana dari semula sampai hari kini sampai terakhir Alik alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat dukungan seluruh unsur baik milik mama, anak nagari ataupun anak rantau yang datang, kalaupun se-Nusantara ada juga yang datang dari nagari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tadi kita rasa mencari dan memperhatikan itu bukan kabupaten yang datang, malah dari provinsi Ketua LKAM Alam Minangkabau yaitu Bapak Rozi Bar.